Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battle Shock The Heaven Season 5 episode ke-203. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Shoyan mengaktifkan tubuh api pemusnahan untuk melawan Belong Wang dan membuat Raja Naga Utara itu menggunakan Mutiara Jiwa Naga untuk menghabisinya. Di dalam Mutiara Jiwa Naga, Shoyan melihat jiwa-jiwa naga Void kuno yang sudah dikorbankan oleh Belong, dan hal itu membuatnya tidak dapat menahan amarah hingga akhirnya memurnikan jiwa-jiwa yang menderita tersebut. Baru setelah seluruh jiwa dimurnikan, mereka pun menuntut balas kepada Belong dan membuat sang Raja Naga Utara terluka parah sebelum jiwanya dimusnahkan oleh Shoyan. Setelah Belong dikalahkan, Jian memimpin penyatuan suku naga Void kuno di Pulau Naga Timur, sementara Shoyan mendapatkan tubuh fisik Belong dan OTW memurnikannya ketika tiba-tiba saja dia dijebak oleh jiwa sang Raja Naga Utara yang ternyata masih tersisa. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Belong tertawa puas ketika berhasil menjebak Shoyan ke dalam ruang jiwanya dan memberitahu si orang luar yang hobi ikut campur tersebut bahwa jiwa seekor naga Void kuno menyatu dengan tubuh fisiknya, dan berkat penempaan Shoyan sekarang tubuhnya malah menjadi jauh lebih kuat lagi. Belong dengan jumawa berkata bahwa Shoyan tidak akan bisa keluar dari ruang jiwanya sampai kapanpun, dan karena itulah dia akan berbaik hati untuk memberikan teman main Jian itu kematian yang cepat. Tanpa banyak babi bu, Belong menyerang Shoyan dengan teknik transformasi darah yang muncul dari 4 arah berbeda. Namun yang diserang tampak begitu santai ketika langsung menghancurkan teknik transformasi darah Belong hanya dengan satu ledakan kekuatan. Belong terdorong mundur beberapa langkah dengan ekspresi terkejut, sementara Shoyan mengemukakan kejulitan ketika menyebut Raja Naga Utara itu begitu berani menggunakan trik penyembunyian jiwa di hadapannya. Tuh, Belong auto kebakaran jenggot di roasting sedemikian rupa dan segera melayangkan serangan lain kepada Shoyan meskipun seluruhnya berakhir sia-sia. Sekali lagi hanya dengan satu letusan kekuatan jiwa Shoyan, hampir seluruh ruang jiwa Belong dihancurkan dan membuat sang Raja Naga Dolim langsung bertanya, kenapa bocil FF ini tuh begitu kuat di dalam ruang jiwa orang lain, atau kamu teh kasep? Shoyan hanya menyunggingkan senyuman kecil sebelum kemudian berkata bahwa untuk mengurung jiwa, maka kekuatan jiwa seseorang harus lebih kuat dibanding target yang hendak dia kurung. Ya, gampangnya nih, Oyen lagi ngasih tahu si Belong kalau kekuatan jiwa Raja Dolim itu tuh masih belum melampaui dirinya. Tidak hanya omong kosong belaka, Shoyan langsung menunjukkan seberapa menakutkan kekuatan jiwanya yang ternyata dapat menyegel jiwa Belong hanya dengan satu kali percobaan. Sampai di sini barulah Belong sadar kalau sepertinya Shoyan sengaja menjebaknya dengan berpura-pura menempa tubuh fisiknya sampai jiwanya ikut pulih, seolah pemuda itu sudah tahu kalau Belong akan membawanya ke dalam ruang jiwa. Tujuan Shoyan sejak awal adalah meruntuhkan ruang jiwa Belong demi memastikan tidak ada lagi fragmen jiwa yang disembunyikan. Belong meraung frustasi ketika Shoyan hendak meleburkan jiwanya dengan tubuh fisik dalam pemurnian boneka, yang dengan kata lain akan membuat kesadarannya sendiri ikut hilang ketika akhirnya menjadi boneka pemuda itu. Dihadapkan pada kemusnahan abadi, Belong pun tidak dapat menahan rasa takut dan memohon belas kasihan agar Shoyan mau mengampuni dirinya. Shoyan benar-benar tidak habis pikir melihat ketidaktahumaluan Belong dan meminta Raja Naga Dolim itu untuk mengingat kembali ke kekejaman macam apa yang telah dia lakukan pada rakyatnya sendiri. Belong berkilah kalau dia telah dihasut oleh klan Hun dan dia bersedia untuk menceritakan semua rahasia yang dia ketahui tentang klan jiwa tersebut. Namun Shoyan sama sekali tidak mau repot-repot mendengarkan permohonan Belong, toh dia bisa menggeledah jiwa Raja Naga Utara itu dengan kemampuannya sendiri. Tidak menunggu lama, Shoyan melanjutkan pembakaran jiwa sisa Belong dan membuat ruang jiwa tempatnya berada secara perlahan mulai menunjukkan keruntuhan. Belong sudah tidak lagi mampu melakukan negosiasi lain dengan Shoyan karena sang Raja Naga Utara sudah kehilangan kewarasan untuk menahan rasa sakit yang merobek jiwanya. Tanpa bisa berbuat apa-apa,
Belong pun tunduk di bawah pemurnian Shoyen sampai akhirnya jiwa yang mengandung kehendak bebasnya pun berhasil dimusnahkan untuk selama-lamanya. Letusan dahsyat menggema di seluruh alam naga void hingga membuat Jian yang sedang memberikan penghormatan pada korban naga void yang gugur dalam pemberontakan mau tidak mau dibuat tersenyum kecil karena dia tahu kalau sekarang Shoyen telah benar-benar berhasil memulihkan jiwa Belong sepenuhnya. Atas dasar itu juga dia bisa menghadapi rakyatnya yang telah dibantai dengan lebih gembira, berharap seluruh raga naga void yang gugur itu bisa beristirahat dengan tenang karena orang yang telah membuat mereka menjadi seperti ini telah mendapat balasan yang setimpal. Jian kemudian mengalihkan perhatian pada para tetua sebelum kemudian mengajak semua orang untuk bersama-sama memimpin naga void kuno mendapatkan kembali kejayaan mereka yang sudah lama hilang. Sementara itu di suatu tempat yang jauh, tampak pemimpin klan Hun alias Hun Tiandi yang menunjukkan ekspresi kesal setelah melihat segel naga di tangannya menghilang dan menandakan bahwa pion naga void kuno yang dia miliki siapa lagi kalau bukan Belong sudah dihabisi. Namun perhatiannya segera teralih pada fluktuasi energi yang mengamuk di balik punggungnya sebelum kemudian diakhiri dengan letusan gugusan api hitam yang dapat menggoncang seluruh pegunungan. Tidak lama kemudian gugusan api itu membentuk pusaran dan meledakkan seorang laki-laki muda dengan separuh topeng menutupi matanya yang bertanya, apa alasan Hu Tiandi sampai menggunakan api asalnya hanya untuk memberikan tubuh fisik bagi anggota klan Hun yang gagal berulang kali. Iya, laki-laki bertopeng separuh itu tidak lain dan tidak bukan adalah api surgawi peringkat kedua alias api pelahap kekosongan atau Tun Yan yang memang ternyata sudah jatuh ke tangan klan Hun. Tun Yan mengingatkan Hun Tiandi agar Shoyen jangan sampai mengganggu rencana besar mereka dan meminta kepala klan Hun itu segera menghabisi pemuda itu atau dia akan langsung turun tangan secara pribadi untuk menyelesaikannya. Nah, terus anggota klan yang gagal berulang kali adalah Hun Miseng yang sekarang sudah mendapatkan tubuh baru setelah tubuhnya dihancurkan oleh Shoyen beberapa episode yang lalu. Masih ingat kan? Hun Miseng berterima kasih kepada Hun Tiandi serta Tun Yan dan berjanji kalau kali ini dia tidak akan mengecewakan kepala klannya lagi. Tun Yan menyebut kalau tubuh baru Hun Miseng seharusnya tidak dapat dihancurkan dengan mudah karena telah disempurnakan melalui api asalnya yang tidak terkalahkan. Hun Tiandi kemudian menyerahkan sebuah gulungan kepada Tun Yan sambil menyebutkan upacara pil klan Yao yang akan segera disenggarakan dalam waktu dekat dan membuat api surgawi peringkat kedua itu segera menghilang dengan senyuman di wajahnya. Baru setelah Tun Yan menghilang, Hun Tiandi pun mengalihkan perhatian kepada Hun Miseng sebelum kemudian meminta mantan kepala aula jiwa itu untuk menemukan Shoyen dan membawakannya potongan giok kaisar kuno Tause klan Xiao apapun yang terjadi. Setelah ngeliatin komplotan antek dajjal, kita lihat dululah yang bening-bening siapa lagi kalau bukan Kanjeng kesayangan kita semua alias Kanjeng Medusa. Medusa tampak lagi ngasuh ketika Shoyen muncul dengan boneka barunya dan mengabarkan kalau sepertinya dia masih harus menempa tubuh Belong di kolam petir void agar semakin jos gandos sebagai boneka barunya. Karena itulah Shoyen meminta Kanjeng untuk menunggu beberapa hari lagi dan mereka akan segera kembali menuju aliansi untuk bertemu putri tercinta Dedek Xiao Xiao. Medusa hanya menatap Shoyen dalam diam sebelum kemudian dengan tenang membersihkan kelopak bunga yang gugur di pakaian sang tuan muda ketiga keluarga Xiao sambil berkata bahwa dia akan menunggu pemuda itu. Oke, sekarang kita tinggalin dulu dua sejoli yang menikmati dunia milik berdua kayak yang lain cuma nyewa dan OTW ke kolam petir yang dahulu menjadi tempat pertemuan pertamanya dengan Mang Tianci. Jiwa juga ikutan nimbrung begitu mereka sampai di kolam petir void dan roh api itu menunjukkan ekspresi terkesan ketika melihat Belong yang sebelumnya baku hantam sama dia. Meskipun Belong memang menjadi boneka yang cukup luar biasa, menurut Shoyen kekuatannya masih jauh apabila dibandingkan ketika Raja Naga Utara
utara itu masih hidup. Karena itulah Shoyen membawanya ke kolam petir Void karena pemilik 6 api surgawi itu yakin kalau Belong akan mendapatkan penempaan yang memuaskan di sini. Yiwa manggut-manggut baik kayak ngerti apa yang dimaksud Shoyen sebelum kemudian switch ke mode pertahanan setelah melihat ada gelombang petir yang menyerbu tuannya. Shoyen tersenyum puas ketika melintasi kolam petir Void di bawah pelindungan Yiwa sebelum memuji api teratai pemunian iblis sebagai api surgawi ketiga yang benar-benar memiliki kekuatan sesuai reputasinya. Rombongan Shoyen masuk lebih jauh ke dalam kolam petir Void dan akhirnya tiba di kawasan petir iblis hitam yang dahulu berhasil membuat Mang Tianci kalang kabut melarikan diri. Namun petir hitam itu justru bisa menjadi alat penempaan yang luar biasa bagi boneka manusia seperti Belong. Dan karena itulah Shoyen segera memerintahkan boneka barunya untuk menyerbu ke sumber petir iblis hitam. Petir iblis hitam membentuk pusaran raksasa dengan Belong sebagai pusatnya sebelum kemudian menghujani boneka kelas doseng itu dengan kekuatan petir yang tidak dapat dibayangkan. Kalau misal yang di sini Ujang Mak udah auto bengek di itu boneka pertama Shoyen. Namun mengingat naga Void kuno memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, Belong memang dapat menahan gempuran petir iblis hitam dan benar-benar menjadi lebih kuat dibanding sebelumnya. Namun ternyata kekuatan petir iblis hitam tidak berhenti sampai di sana ketika wujud ular raksasanya mulai melilit Belong seolah berusaha meremukkan tubuh Raja Naga Utara itu dengan kekuatannya. Tapi ternyata justru dialah yang dihancurkan oleh Belong karena sekali lagi kita harus ingat kalau boneka baru Shoyen ini berasal dari salah satu naga Void kuno terkuat yang memang dikenal dengan kekuatan fisiknya. Satu ular petir hitam memang berhasil dihancurkan, namun masih ada begitu banyak ular petir hitam lain yang mendiami kolam petir Void sehingga Shoyen pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu ketika memerintahkan Belong melanjutkan penempaannya. Puluhan petir iblis hitam menyerbu ke arah Belong dari segala penjuru mata angin, namun boneka Raja Naga Utara itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ditekan sama sekali. Belong justru semakin gencar memburu petir iblis hitam dan menggunakan kekuatan guntur dahsyat itu untuk menempa tubuhnya sendiri. 很好。可以说是脱胎换骨了。 Baru setelah ditempa oleh kekuatan petir iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya, Belong pun menyelesaikan evolusinya dan telah benar-benar terlahir kembali menjadi boneka manusia kelas doseng yang sejati. Shoyen yakin kalau kondisi ini berlanjut selama setengah bulan, maka tubuh bekas Raja Naga Utara itu akan mendapatkan kembali kekuatan puncaknya yang sebelumnya berada di level doseng bintang 6. Mendengar kata setengah bulan membuat Yiwa auto protes keras kepada Shoyen seolah aing kudu ngapain atuh kalau bengong setengah bulan di sini, Bang? Shoyen berusaha menjelaskan kalau energi langit bumi yang sangat pekat di sini pasti dapat membantu mereka meningkatkan kekuatan, namun roh api surgawi itu masih tampak sangat menentang keras tujuan tuannya. Awalnya sih gitu sok keras, namun setelah Yiwa mencicipi kekuatan petir iblis hitam yang menyerang Shoyen, roh api surgawi itu malah menjadi sangat gembira karena kekuatan guntur di tempat ini ternyata jauh lebih nikmat dibanding yang dia bayangkan. Sementara Yiwa mencari bahan mukbang lain, Shoyen justru tampak terkejut karena selain dia takjub ketika kekuatannya meningkat setelah Yiwa melahap petir iblis hitam, dia juga tidak menyangka kalau kekuatan api pelahap kekosongan yang dimurnikan jiwa dapat memberinya kemampuan pelahap yang sekuat ini. Yiwa yang awalnya coba-coba tapi loh kok enak, terus ketagihan ini masih belum puas dengan beberapa petir iblis hitam dan terus menjelajah kolam petir Void untuk melahap setiap ular hitam yang dia temui.
Yua baru berhenti setelah melahap setidaknya 1/3 ular hitam yang ada di kedalaman kolam petir poin. Sementara itu Shoyan masih terus dibuat terkesan ketika merasakan kekuatan di tubuhnya meluap setiap kali Yua melahap petir iblis hitam. Nah, daripada dianggurin begitu saja kekuatan yang Yua berikan, Shoyan pun berpikir kalau saat ini adalah momen yang tepat untuk melakukan terobosan dan segera berusaha memurnikan setiap kekuatan yang masuk ke tubuhnya. Dengan demikian, 3 makhluk beda spesies itu pun tenggelam dalam kultivasi panjang sampai tanpa terasa setengah bulan benar-benar berlalu ketika akhirnya Shoyan menyelesaikan kultivasi setelah mencapai puncak bintang 4 doseng. Belong telah berevolusi menjadi boneka yang sempurna, begitu pula Yua yang udah mode kenyang bego sehingga langsung menyatu kembali dengan Shoyan untuk bobok ciangnya. Merasa sudah menyelesaikan urusannya di kolam petir void, Shoyan baru saja berencana untuk keluar sebelum tiba-tiba kekuatan petir yang jauh lebih dahsyat dibanding sebelumnya meletus dan menyebar ke dalam kolam petir void hingga menciptakan lubang raksasa yang menunjukkan pemandangan dasar kolam tersebut. Shoyan terkejut karena guntur yang baru saja meletus bukanlah guntur sembarangan, melainkan sebuah guntur pil emas yang hanya muncul ketika pil emas tingkat 9 terbentuk. Nah, yang membuat Shoyan lebih bagong lagi, tepat setelah kolam petir void dilubangi oleh kekuatan guntur, dia dapat melihat jelas penampakan seekor naga emas yang sedang meringkuk di dasar kolam. Hayo, yang udah nonton spoilernya di Ginosis, coba kalian tulis di kolom komentar. Naga emas apa itu yang di akhir-akhir? Kalau kalian benar-benar bisa menjawab dengan benar, berarti fix. Kalian penggemar BTTH sejati, no debat pokoknya.